Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Pada kesempatan pada malam hari ini, izinkan kami untuk mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Talah Diaul Hakreldi. Ada saya Fanta Reza dan teman-teman yang lainnya ada di tampilan layar tersebut. Oke. Nur Fadilah, Alia Faras, Ahmadun Naila, dan juga Sinta Anissa Rahmania Maulida. Baik, kita mulai saja. Next slide. Pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan atau wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu. Nah, perencanaan pembangunan ini juga merupakan salah satu proses yang terus berlangsung selama pemerintahan itu berjalan. Perencanaan ini digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dievaluasi kesesuaiannya dengan perencanaan dan perangkat regulasi yang mengikat. Kemudian hasilnya itu dievaluasi digunakan sebagai bahan dalam penyesuaian perencanaan selanjutnya. Perencanaan pembangunan di Indonesia ini secara sungguh-sungguh dimulai sejak masa Orde Baru, karena pada masa sebelumnya teknik perencanaan ini belum berkembang dengan baik. Oleh karena itu, perencanaan bangunan yang ada saat ini dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang biasa kita kenal sebagai Bappenas, yang menjadi lembaga dari konsep perencanaan pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Bappenas ini dalam prakteknya mempergunakan berbagai model untuk membuat rancangan itu menjadi lebih sempurna daripada hanya menggunakan model tunggal. Selanjutnya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada sistem perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini tentang sistem perencanaan pembangunan ini merupakan suatu payung hukum bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam rangka menjamin tercapainya suatu tujuan negara yang digunakan sebagai arahan di dalam sistem perencanaan pembangunan secara nasional. Nah, menurut undang-undang tersebut ini, rencana pembangunan itu terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM, dan rencana kerja pemerintah atau RKP. Rencana pembangunan ini memuat arahan kebijakan pembangunan yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, terkait hal ini, daerah juga akan menyusun RPJP daerah dan RPJM daerah itu yang mengacu pada RPJP dan RPJM nasional, serta membuat program pembangunan dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui RKP yang disusun oleh kementerian atau lembaga yang terkait. Kemudian di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwasanya RPJP nasional ini merupakan suatu penjabaran daripada tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Sedangkan RPJM nasional merupakan suatu penjabaran dari visi, misi, dan juga program dari Presiden yang penyusunannya ini berpedoman pada RPJP nasional, yang mana memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mana mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka penandaan yang bersifat indikatif. Nah, kemudian di tingkat lokal, pemerintah provinsi
pemerintah kabupaten atau kota ini menyusun sendiri RPJP daerahnya. Nah, setelah itu dijabarkanlah dalam RPJM daerah yang mana memuat visi, misi, dan program pembangunan dari kepala daerah yang terpilih. Nah, permasalahannya ini dokumen RPJP nasional dan RPJP daerah ini sangat visioner dan juga hanya memuat hal-hal yang mendasar. Karena memang dimaksudkan untuk dapat memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Namun, keleluasaan ini yang diberikan ini berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan dan ketidaksinergian antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada tujuan sistem perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, sistem perencanaan pembangunan nasional ini diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Nah, sistem perencanaan pembangunan nasional ini juga memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua ada menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi balik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga ada menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat ada mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjamin tercapainya penggunaan sumber daya baik secara efektif, efisien, berkeadilan, serta berkelanjutan. Oke, next slide. Selanjutnya mengenai jenis perencanaan pembangunan yang terbagi menjadi 3, yaitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang atau yang disingkat RPJP, yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, yang terdiri dari RPJP nasional dan RPJP daerah. RPJP nasional ini adalah penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Sedangkan RPJP daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. Lalu, yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun, yang terdiri dari RPJM nasional dan RPJM daerah, di mana RPJM nasional adalah penjabaran dari visi misi dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Lalu ada RPJM daerah, yaitu penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Yang terakhir, rencana pembangunan tahunan, yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun, yang terdiri dari rencana kerja pemerintah dan rencana kerja pemerintah daerah. Rencana kerja pemerintah atau disingkat RKP ini merupakan penjabaran dari RPJM nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, program kementerian atau lembaga, lintas kementerian atau lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Lalu yang terakhir ada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, yaitu penjabaran dari RPJM daerah
dan mengacu pada RKP. Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan juga pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat. Next slide. Nah, di sini ada peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Terdapat 3 peran pemerintah yang utama, yaitu yang pertama sebagai pengalokasian sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan. Dan yang kedua, penciptaan stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. 3, sebagai pendistribusian sumber daya. Nah, penjabaran ketiga fungsi di Indonesia ini dapat dilihat dalam pasal 33 UUD 1945 Amandemen keempat. Ayat 2 dan ayat 3 menyebutkan bahwa negara menguasai bumi serta kekayaan alam yang dikandung di dalamnya. Next slide. Oke, yang selanjutnya itu apa sih alasan pentingnya perencanaan pembangunan suatu daerah atau daerah otonom? Perlu kita ketahui, urgensi perencanaan pembangunan dalam bidang permasalahan dalam suatu negara atau masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan seperti ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan sebagainya. Nah, mengapa sih perencanaan pembangunan itu penting? Yang pertama yaitu perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik mendapatkan alasan yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan. Nah, yang kedua, perencanaan dilihat dari suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan yang lebih baik mendapatkan alasan yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan. Yang ketiga yaitu dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan atau forecasting terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Nah, perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan sebagai hambatan-hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi. Nah, perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin. Nah, yang selanjutnya yaitu perencanaan dapat memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau the best alternative, atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik atau the best combination. Yang selanjutnya, dengan perencanaan dilakukan dengan penyusunan skala prioritas, maka memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan usaha. Nah, yang terakhir, dengan adanya perencanaan, maka akan ada suatu alat pengukir atau standar untuk mengadakan pengawasan, evaluasi, atau control evaluation. Next. Baik, selanjutnya di sini ada permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, adanya permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah ini, yang pertama ini adanya Propenas atau RPJMN dan Propeda atau RPJMD bukanlah rencana yang berkelanjutan, di mana karena hanya dipersiapkan 5 tahun sekali, dan perencanaan tersebut tidak menjelaskan output dan hasil serta tidak berhubungan dengan anggaran meskipun definisinya itu secara umum sebagai program pembangunan. Nah, yang kedua, masih tidak jelasnya bagaimana dan kapan perencanaan top-down dan bottom-up terintegrasi. Begitu juga siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan integrasi atau apa yang terjadi jika daerah otonom memutuskan untuk mengabaikan Propenas atau RPJMN. Nah, permasalahan yang ketiga ini adalah perencanaan di lapangan menunjukkan kesenjangan yang besar dalam memperhitungkan kemampuan finansial
hanya perencanaan daerah tahunan yang memasukkan kemampuan fiskal tersebut. Nah, permasalahan yang terakhir yaitu adalah perencanaan tersebut terlalu memfokuskan diri pada anggaran dan proyek pembangunan daripada memandang anggaran secara keseluruhan. Lalu sebenarnya permasalahan utama perencanaan pembangunan Indonesia ini sebenarnya terletak pada pelaksanaannya, khususnya itu pada kelayakan rencana dan aparatur pelaksananya. Sementara itu, permasalahan kelayakan rencana terletak pada keterbatasan data statistik dan keterbatasan pada kemampuan tenaga perencana. Nah, permasalahan pada aparatur pelaksana itu terletak pada kurangnya dukungan elit politik dan masih kental ya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau bisa disebut dengan KKN. Nah, maka dari itu dalam perencanaan yang disusun itu harus mampu menjabarkan visi dan misi jangka panjang secara lebih terperinci. Penjabaran itu memerlukan pemikiran yang komprehensif dan integrasi perkembangan semua aspek terkait dengan proses pembangunan yang dilakukan melalui pengkajian strategis masa. Nah, selain pemikiran yang komprehensif, dilakukan juga suatu bentuk perencanaan yang partisipatif. Nah, komitmen semua pemangku kepentingan ini adalah kunci keberhasilan dari program yang diyakini bahwa besarnya komitmen ini bergantung kepada sejauh mana sih mereka terlibat dalam proses perencanaan. Oke, next. Oke, perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan di daerah otonom harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi dengan perencanaan nasional. Karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat pendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dengan perencanaan yang tepat, pembangunan daerah dapat diarahkan secara terarah dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu nomor 8 tahun 2008 bahwa pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan dan daya saing maupun indeks pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.